interface-nya bisa langsung ke visualisasi sini, itu pakai REST API. Oh ya, itu dipilah application interface ya. Dulu pakai itu. Kalau sekarang banyak, misalnya IoT salah satunya adalah pakai IoT. Pernah ada? Assalamualaikum sobat, belajar PLC SCADA yuk sama praktisi Pak Harmoko. Keren loh ilmunya. Yuk sobat, kita ikuti yuk videonya. Makasih. Sendiri nih Mbak, nanya nih boleh? Pernah? PLC? Pakai apa dulu? Oke, Schneider ya. Itu ada PLC. Apa itu? Ini saya Siemens. Oke, ya. Itu DC ya. Ini 4-20 mA itu ada. Nanti di industri, tapi ini di industri sangat jarang, yang paling banyak 40. Oke, ini masih protokol yang sederhana yang ada di sini. Dipakai di sini nggak? Dipakai, tapi tidak banyak. Nah, kalau di controller misalnya PLC ke visualisasi itu pakai namanya protokol data. Protokol data. Protokol data salah satunya apa? Yang kita pakai di Siemens misalnya, atau di Schneider misalnya. Schneider itu komunikasi antara PLC dengan SCADA misalnya, itu misalnya pakai protokol Modbus. Kalau serial biasanya dia namanya RTU, Modbus RTU atau ASCII. Kalau dia melalui kabel Ethernet biasanya Modbus TCP. Ya. Oke. Ini protokol ya, jadi di level, kalau ini 1 berarti ini 2, ini 3 ya. Berarti level 2 ke 3. Ada yang lain lagi? Ada. Banyak. Ini protokol, hampir semua brand mengeluarkan protokol sendiri. Nanti ada FIN namanya. Pernah dengar? Yang tadi bilang pernah praktek pakai Omron ya Pak. Protokol standarnya Omron itu pakainya FIN. Bener nggak? Lupa. Atau mungkin baru nyoba, oh reaksinya ini nyala tidak, ini interlock begitu ya. Iya. Belum komunikasi ke HMI atau SCADA ya. Oh iya betul. Oke. Kalau Siemens pakai, jadi yang paling general, paling umum, paling open itu adalah Modbus. Ini Modicon Bus. Kemudian ada organisasi internasionalnya dari berbagai brand ngumpul, ya udah ini aja lah kita pakai untuk komunikasi secara umum. Nah sekarang hampir brand-brand lainnya, Omron, Siemens, ABB, Allen Bradley, itu hampir semuanya sepakat untuk paling umum adalah pakai Modbus, baik serial atau DCP. Tetapi di masing-masing protokol dia punya, misalnya FIN, terus kemudian ada field bus. Kemudian nanti ada di Mitsubishi itu ada Melsec, terus kemudian ada beberapa yang lainnya lagi, saya tiba-tiba jadi blank. Nanti ada di situ. Ini ada banyak sekali. Nah, saya tunjukin bahwa ini ada Modbus. Bahkan nanti coba dicek Modbus ini paling banyak. Nanti kenapa dia paling banyak? Karena dia sifatnya open. Open itu secara basic protokolnya dibuka. Kemudian orang mau mengadop, mau bikin library-nya, mau bikin pakai microcontroller, mau bikin pakai itu boleh. Jadi ini paling banyak dipakai. Oke, nanti kita bahas Modbus itu strukturnya seperti apa, pakainya gimana. Nanti boleh kalau mau share kita pakai simulatornya begitu. Kalau masuk satu jaringan nanti berhubungan komunikasi
dengan Modbus nanti bisa, akan mungkin ke PLC langsung juga bisa. Oke. Visualisasi tadi ada SCADA, HMI, dan dashboard. Kemudian dari visualisasi ini tentunya di sini ada komputer ya. Ada komputer dan ada jaringan kemudian. Nah, jaringan itu kemudian di atasnya ini visualisasi dan MES itu bisa menjadi satu isi di dalam komputer, cuman mungkin software-nya berbeda. Kalau visualisasi yang umum kita pakai SCADA, HMI, dashboard dan sebagainya, MES ini nanti akan menggunakan aplikasi yang lainnya. Saat ini ya, kita bicarakan saat ini yang umum. MES ini adalah manufacturing manufacturing jadi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari visualisasi ini, kemudian dia secara manajemen untuk dia kemudian nanti dihubungkan dengan ERP. Ya, jadi misalnya di sini adalah digunakan untuk bagaimana dari visualisasi ini misalnya mengumpulkan data yang terdiri dari sensor-sensor yang ada di produksi, gitu ya. Kemudian sensor-sensor yang ada di packaging, sensor-sensor yang ada di receiving, misalnya begitu. Jadi semuanya itu nanti akan dikelola oleh MES itu. Nah, setelah MES itu berhubungan dengan bidang lain di dalam satu sistem perusahaan misalnya, itu nanti ada ERP, Enterprise Resource Planning. Jadi ini ke IT. Nah, kalau boleh dibilang di sini itu areanya orang IT dulu ya, ini orang IT. Di bawah itu areanya orang OT, Operation Teknologi, termasuk orang otomasi itu ada di sini. Namun di revolusi industri 4.0 ini sudah menjadi satu. Apa yang menjadikan satu? Karena data itu diolah mulai dari ERP, dia harus bisa mengakses ke bagiannya OT, bagian di bawah sendiri. Begitu ya. Jadi ini yang kalau boleh dibilang revolusinya yang terjadi itu adalah IT dan OT itu sekarang sudah tidak terlihat lagi. Salah satu bentuknya adalah IoT. Ketika kita bikin IoT, orang IT bikin IoT ya? Ya. Orang otomasi merasa itu kerjaanku kan gitu. Karena ada di sini kan, ada sensornya, ada kontrol, ada pakai itu, ya kan? Padahal itu sebenarnya manapun bisa gitu ya. Jadi sekarang revolusi industri 4.0 itu merubah ini, jadi artinya dia terdisrupsi ya, jadi terkacaukan sehingga sebenarnya kita sudah tidak ada batas lagi antara ini kerjaan orang IT, ini kerjaan orang OT. Saya selalu bilang ke teman-teman IT, kamu harus belajar tentang instrumen. Padahal mereka dari semester 1 ada instrumen. Sebaliknya saya teman-teman ini otomasi, dapat IT nggak? Instrumen pasti. Database saya. Nah, itu alhamdulillah. Artinya sebenarnya sudah memperkondisikan. Ada beberapa program studi yang di situ dia belajar tentang instrumen, kontrol dan sebagainya. IT-nya nggak ada. Bagaimana menormalisasi database gitu nggak ada. Nah, itu yang kemudian distraksi semuanya harus belajar. Ya, tahu juga teman-teman yang ada di sini juga tahu tentang ERP. Bagaimana caranya? Misalnya di sini ada di Pertamina taruh ya, di Pertamina ini real, di Pertamina sini namanya apa namanya yang kemarin kebakaran di Pelumpang. Di Pelumpang itu ada 25 tangki. Tahun 2008-2009 kami ngerjakan 25 tangki itu, semua datanya kita kolek ke dalam satu komputer. Pakai apa? Tadi yang dikatakan Putra seperti level. Jadi ini tangki, ini ada sensornya untuk mengetahui jarak yang jadi level tadi. Jadi ketika
minyaknya setinggi segini dapat dihitung, maka dia akan mengeluarkan output ke komunitas. Ini istilahnya ATG, bahasa komersialnya automatic tank gauging. Kalau zaman dulu ngukurnya pakai pita, dimasuki pitanya ada skalanya, itu gauging aja, nggak ada otomatiknya. Jadi di lap pita itu pita khusus sebenarnya, kayak meteran itu dilapisi minyak tertentu. Nanti kalau dia terkontaminasi sama air minyaknya itu, nanti dia ada bekasnya, dimasukin mentok gitu, dari ditarik lagi, nanti keluar skalanya. Kemudian di sini dihitung kah, pakai komputer juga, nanti dihitung kah levelnya dan seterusnya, nanti dapat volume. Tapi kalau sudah ada ATG ini, di sini ada software-nya, dia sudah terotomatis. Dan sekali lagi, otomasi itu mengurangi kesalahan. Kalau ngulur tadi pakai itu, tambahin sedikit-sedikit gitu kan nambah itu. Kalau mau curang nanti habis itu diambil minyaknya nggak ada enak kan gitu. Itu real ada. Tapi kemudian kalau dengan alat ini nggak bisa. Dan dia mengukur bukan sesaat. Kalau orang kan misalnya sejam sekali udah naik 22 meter sampai ke atas, nanti suruh ngulang lagi 1 jam lagi dilakukan ya kira-kira? Belum tentu. Kalau alat 24 jam kerja selama dirawat selama itu, maka dia akan muncul hitungannya di sini real. Dan kemudian hubungannya sama ini, untuk pertama kali di Indonesia kita bikin konektor ke SAP. SAP itu salah satu jenis ERP namanya SAP. Dulu Pertamina punya R3 itu Enterprise, itu license-nya 1 PC, klien 1 M dulu gitu. Tapi nggak tahu sekarang. Nah, setiap ada pergerakan minyak di sini, karena nanti di sini ada valve, balik. Nah, ini ada kontrolnya, namanya aktuator. Aktuatornya motorized, kemudian kodenya M. Ini motorized untuk in, ini motorized untuk out, valve MOV out. Jadi ketika nanti di sini ada truk yang mau ngisi, misalnya Pertamax, maka yang dibuka valve output dulu sini. Ketika ada pengisian dari pipa, misalnya dari dari Cikampek misalnya, maka yang dibuka adalah ini, dan itu diatur oleh komputer sini. Dan sebelum komputer, kalau di sini ada PLC-nya untuk interlocking. Artinya apa? Tidak bisa kondisi misalnya minyaknya minimal, ini buka, istilahnya interlocking. Jadi level nanti terkoordinasi dengan motorized. Tidak mungkin nanti truknya di situ mengisi pertama, yang dibuka nanti punyanya Abdur dan seterusnya. Itu namanya nanti interlocking antar alat yang tadi menggunakan integrasinya dengan controller PLC. Dilihat dari kasus ini, kita sudah bisa lihat ini ada sensor level. Sebenarnya ada juga temperatur namanya, nanti ada temperatur transmitter. Ada pressure-nya juga, nanti di bawah di sini ada pressure transmitter. Nah, semua ini untuk dukungan. Alat ukur utamanya adalah ATG, automatic tank gauging, yang isinya adalah level radar atau level ultrasonik. Dan mungkin nanti di kapal ataupun di truk di sini itu ada lagi, ini misalnya di pakai sini itu ada lagi flometer. Nah, jadi nanti akan terintegrasi beberapa instrumen yang ada di situ. Nanti kemudian nanti kita tahu bahwa truk ini nomor sekian pakai RFID ngisi, tujuannya ke SPBU X. Ini urusannya adalah ERP, karena setiap kegiatan bisnis ada pemesanan untuk SPBU itu adalah di ERP. ERP ini kemudian memerintahkan atau menyiapkan MES untuk kemudian membuka interlocking di controller ini, untuk buka valve ini pada saat di sini
kondisi hostnya sudah masuk ke tankinya. Jadi secara integratif di situ sudah menjadi satu proses. Oke. Dan setelah jam 12 malam ini juga ada laporan sisa stok minyaknya berapa, secara otomatis masuk ke ERP melalui aplikasi. Setiap ada penjualan mulai selesai dia juga melaporkan ke ERP. Kalau ini dilanjutkan, maka seluruh Indonesia sebenarnya waktu itu adalah punya data yang pusat, tinggal buka aja. Oh, polanya sekarang Lebaran paling banyak di daerah Cikampek, Jawa dan seterusnya. Maka stok yang di Jakarta kurang, itu pindahin ke situ. Tidak ada cerita kurang minyak sebenarnya. Oke, ini dari sensor kita bisa tahu bahwa kalau secara enterprise integrasinya akan menjadi data yang sangat bermanfaat. Tapi sekali lagi di Indonesia tidak banyak yang melakukan itu. Berhenti biasanya hanya di sini saja. Nanti di sini bagaimana? Ngetik ulang. Oh iya, laporan demonya masukin ngetik. Oh iya, ini masukin. Jadi ada interface sama manusia. Gitu ya. Oke. Tadi yang dari sini ke sini secara teknis itu komunikasinya biasanya hanya ke database saja. Database apa? Seperti misalnya kita menggunakan API misalnya atau akses database langsung gitu ya, tergantung nanti aplikasinya IPS itu pakai apa. Kemudian ke ERP itu juga nanti dia, nah ini yang dulu jarang dilakukan, jadi ini ya yang manual gitu ya. Tapi kemudian pada waktu kami bikin di sini pakai interface ya, bisa langsung ke visualisasi sini itu pakai REST API. Oh ya, itu di API lah, application interface ya. Dulu pakai itu. Kalau sekarang banyak, misalnya IoT salah satunya adalah pakai MQTT. Pernah dengar? Ya. Di MQTT itu di tahun 2010 belum ada. Ada tapi belum teras sekarang semudah dipakai sekarang. Yang paling ya kita pakai REST. Oke, ada pertanyaan?